Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Hanafi Jal. Tribuners, eh, kali ini kita kedatangan tamu penting ini pada sore hari ini, yaitu Bapak Kombes Pol Dr. Haryo Sugihartono SIK MH. Betul, Mas. Bapak Kapolres Tabes Palembang. Iya. Ya. Apa kabarnya, Pak? Baik, Mas. Terima kasih. Selamat sore, Iya. pemirsa. Pasti ini sibuk sekali ini. Jadi setelah pengamanan Pilkada kemarin, langsung nyambut dengan persiapan Nataru dan liburan panjang ini akhir tahun gitu, Pak ya. Betul. Gimana kondisi fisik Bapak untuk menjaga supaya stamina tetap prima itu, Pak? Yang pasti menjaga pola istirahat. Pola istirahat. Pola istirahat karena kalau manusia biasa itu normalnya istirahat tidur tuh 5 jam. Iya. Kita mencoba sebisa mungkin mencapai di angka itu. Iya. Dengan demikian istirahat 5 jam dalam satu hari, ditambah asupan yang secukupnya, Iya. ditambah olahraga yang secukupnya. Betul. Ya semoga itu bisa menambah dan menjaga stamina. Iya, luar biasa itu, Pak Dan ya. yang penting jangan Harus lupa komitmen, ya. telur setengah matang ya. Siap. Saya dengar juga sebelum kita bahas soal persiapan Nataru ini, Pak ya, kita ingin tahu juga ini. Ternyata Pak Kapolres Tabes ini seorang yang hobi olahraga sepak bola dan dulu adalah pemain bola. Ya, Bahkan ya. ketika ada Bayangkara FC, Bapak juga terlibat di sana. Ya? Betul. Gimana dengan memang, hobi yang satu ini? Betul, memang sejatinya hobi menemu sejak kecil. Iya. Memang keluarga kami tidak ada yang keturunan olahragawan, namun kami nemu hobi olahraga konvensional yang di situ saya tertarik. Kan tertariknya tanpa disadari olahraga sepak bola itu olahraga yang keras. Iya. Namun ketika dalam kondisi yang letih dan capek, kita masih dituntut untuk bisa bekerja sama. Iya. Teamwork yang tujuannya adalah menciptakan satu gol. Itulah yang tanpa disadari manfaat yang tersimpan dalam olahraga sepak bola. Yang tentunya ini menjadikan sangat linier terhadap tugas-tugas kepolisian. Yang tanpa kita sadari juga pada prinsipnya tugas-tugas kepolisian itu membawa satu organisasi dengan sumber daya manusia di bagian-bagian yang berbeda, dengan dinamika sifat personel yang berbeda-beda, tujuannya sama, bagaimana menjadikan satu tujuan tercapainya kehadiran polisi di masyarakat dengan sebaik-baiknya. Baik, luar biasa ya Pak. Tapi masih aktif sekarang Pak? Masih sering? Saya sudah hampir 1 bulan ini tidak sempat olahraga. Tidak sempat lagi Pak ya? Tidak sempat karena rangkaian cukup panjang. Setelah pilkada kemarin alhamdulillah lancar. Iya. Kemudian kami secara internal kemarin baru saja menyelesaikan kegiatan di Semarang. Iya. Kebetulan seluruh kepala satuan wilayah, mulai daripada Kapolda, Kapolres Tabes, Kapolresta, Kapolres Kabupaten, dikumpulkan oleh Bapak Presiden dan Bapak Kapolri di Akpol, guna mendapatkan satu wejangan ke depan terhadap tugas pokok yang kita emban untuk bangsa ini. Dengan demikian arah dan direktif daripada pimpinan tertinggi kepala negara itu Bapak Presiden dan Bapak Kapolri menjadikan arah bagi kami di lapangan untuk mengemban tugas kepolisian dengan sebaik-baiknya. Iya, luar biasa ya Pak. Dan hari ini kita mempersiapkan kegiatan operasi khusus Lilin Musi tahun 2024 dengan program kegiatan libur Nataru. Iya. Nah itu kita ingin tahu juga, mungkin bisa disampaikan bagaimana sih persiapan dari Polrestabes Palembang untuk menghadapi perayaan Natal dan liburan akhir tahun ini, Pak. Baik, rekan-rekan pemirsa sekalian, Mas Hana, dapat kami sampaikan, baru saja kemarin pada hari Senin telah digelar rapat lintas sektoral antar kementerian. Kebetulan Bapak Kapolda dan pejabat utama Polda
hadir di Jakarta. Demikian juga pada hari Selasa kemarin kami di tingkat kewilayahan menggelar rapat lintas sektoral, hal yang sama dengan stakeholder yang ada, mulai daripada pemerintah daerah, Kota Palembang. Di situ ada beberapa OPD yang membidangi, sebagaimana yang ada tugas-tugas kemasyarakatan, mulai Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Perkintan, Dinas Kesehatan, Dinas Satpol PP, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, include semuanya, OPD daripada Pemkot Kota Palembang. Demikian juga instansi vertikal, dalam hal ini BPTD, Balai Pengelola Transportasi Darat, di bawah naungan Dirjen Perhubungan Darat, yang menaungi daripada program-program kegiatan terminal yang ada di Kota Palembang, demikian juga pengelolaan jembatan timbang. BPJN, Balai Jalan Nasional, yang notabene mengawasi kelaikan daripada kondisi jalan yang ada di Kota Palembang, terutama jalan negara. Demikian juga teman-teman di BMKG, kemudian dari BPPD, kemudian dari BMKG, BPPD, pemangku kepentingan di bidang transportasi laut, yang nanti akan dilibatkan atau akan berperan dalam kegiatan Nataru ini. Tentunya kegiatan Nataru tahun 2024 ini sudah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Rekan-rekan pemirsa dan Masana, kami sudah menggelar mulai nanti tanggal 21 Desember tahun 2024, tentunya akan secara serentak di Indonesia akan digelar operasi khusus kepolisian Musi, saya ulangi, operasi khusus kepolisian Lilin Musi tahun 2024. Dengan sasarannya adalah kegiatan Nataru, yang tentunya dalam operasi tersebut kami sudah memilah-milah 3 kegiatan yang utama. Di mana yang pertama, kegiatannya itu adalah kami mempersiapkan posko. Posko ada 3 jenis, yaitu posko pengamanan, kemudian pos pelayanan, kemudian pos terpadu. Kami akan menggelar 10 pos pengamanan di Kota Palembang. Kami juga akan menggelar 3 pos pelayanan terpadu, dan kami akan menggelar 2 pos pelayanan. Pos pelayanan, pos terpadu, dan pos pengamanan. Jadi 3 kriteria inilah yang akan mendukung penggelaran kegiatan Nataru, khususnya dalam menyambut rekan-rekan kita yang akan mudik maupun balik selama liburan Natal dan Tahun Baru. Itu kegiatan pertama yang notabene kekuatan personil yang kita siapkan kurang lebih 602 personil yang membawahi pos tersebut. Yang berikut, kegiatan kedua adalah kegiatan penggelaran operasi pengamanan Natal, di mana kami sudah bekerja sama dengan Persatuan Gereja Indonesia Sumatera Selatan yang ada di Kota Palembang, hari-hari penggelaran ibadah Natal yang nantinya akan dilaksanakan teman-teman kita umat Kristen dan Katolik. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Keuskupan Sumatera Selatan yang ada di Kota Palembang, yang nantinya hari-hari tertentu akan dilakukan penggelaran ibadah teman-teman yang beragama Katolik, yang tentunya tempat dan harinya berbeda-beda. Demikian juga jamnya. Disinilah kami sudah menentukan beberapa tempat-tempat ibadah. Demikian juga di luar daripada tempat ibadah tersebut, ada beberapa tempat kegiatan pelayanan umum yang akan digunakan. Di antara yang pertama adalah di PSCC, kemudian di Soma, kemudian di GST, dan yang keempat saya ulangi, ada di Soma, PSCC, Jakabaring,
dan di hotel. Kegiatan ibadah itulah yang nantinya di luar gereja yang akan menggelar kegiatan ibadah untuk umat Kristen dan Katolik, Iya. di mana kami dalam kegiatan pengamanan khusus Natal, perayaan ibadah di gereja maupun di luar gereja, kami sudah mempersiapkan kekuatan kurang lebih 1.062 personel. 1.600. Itu yang kedua. Ya. Dan yang ketiga adalah kegiatan pengamanan tahun baru, pergantian Ya. tahun. Inilah yang akan dinanti-nanti gongnya Ya. pada tahun 2024, malam pergantian tahun, di mana kami sudah mempersiapkan kekuatan kurang lebih 1.836 personel, Ya. baik organik daripada Polres Palembang dan BKU dari Polda Sumatera Selatan. Ya. Tentunya ada beberapa spot-spot maupun konsentrasi massa yang akan kami amankan. Ya. Beberapa konsentrasi massa yang kami amankan, di antaranya adalah sebagai pusatnya di Kambang Iwak, saya ulangi, sebagai pusatnya di PKB dan Jembatan Ampera. Ya. Kemudian tempat yang lain adalah di Kambang Iwak, kemudian di Tugu Pelapah CSC, selanjutnya di pedestrian sepanjang Jalan Sudirman, Ya. kemudian Simpang Caritas. Ini adalah pusat konsentrasi massa yang nantinya akan menjadikan perhatian kami. Rekan-rekan pemirsa dan Mas Hana, dapat kami sampaikan, tahun ini pemerintah Kota Palembang sudah menjanjikan satu event yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ya. Di mana nanti masyarakat akan bisa menikmati sajian hiburan musik di PKB. Ya. Akan dihadirkan musik-musik lokal guna membangkitkan semangat daripada rekan-rekan kaula muda, Ya. tentunya dalam merayakan malam pergantian tahun. Ya. Demikian juga nanti di Jembatan Ampera, pemerintah Kota Palembang sudah merencanakan tampilan-tampilan cahaya laser, Ya. yang tentunya Hiburan, nanti akan menyemarakkan malam pergantian tahun, tahun 2024 dan 2025. Ya. Inilah yang nantinya menjadikan sajian-sajian utama. Kami juga sudah mempersiapkan rekayasa lalu lintas, pengalihan arus, guna memberikan kesempatan kepada masyarakat yang nantinya ingin memusatkan konsentrasi massa di sekitaran Jembatan Ampera. Ya. Namun rekan-rekan sekalian dapat kami sampaikan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, kami akan melarang konsentrasi massa berada di tengah-tengah jembatan. Kenapa demikian? Karena ini sangat membahayakan bagi kita semua. Ya. Dalam kondisi konsentrasi massa yang penuh, tentunya jembatan memiliki satu dimensi kekuatan tersendiri. Oleh karena itu, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, nanti kegiatan masyarakat dalam rangka perayaan Tahun Baru di Jembatan Ampera, kami batasi pada hulu dan hilir pada ruas pertama. Dengan demikian, ruas di tengah-tengah akan kami sterilisasi, tidak ada kekuatan konsentrasi massa yang ada di situ, yang pada akhirnya akan memberikan rasa aman untuk semuanya. Kan perlu ada imbauan itu. Ampera akan ditutup itu Pak. Ya. Itu terus mulai jam berapa sampai jam berapa itu baru izin. Betul. Kemudian konsentrasi kendaraan yang nanti akan lewat itu kemana gitu kan? Betul. Itu ada. Jadi rekan-rekan pemirsa dan Mas Anda dapat kami sampaikan, diperkirakan kurang lebih pukul 11.30 dini hari, kami akan mensterilkan Jembatan Ampera untuk tidak bisa dilalui oleh para pengendara kendaraan roda 2 dan roda 4. Artinya kurang lebih pukul 23.00 hingga 23.20, saya ulangi, 23.00 hingga 23.30, kesempatan kami untuk mempersiapkan sterilisasi kendaraan pelarangan untuk melewati Jembatan Ampera. Otomatis di hulu nanti akan kami lakukan penyekatan, sehingga kendaraan nanti akan melewati jalur sepanjang SU1 menuju Kertapati.
Demikian juga hal yang sama juga nanti rekan-rekan juga bisa melintas apabila yang bertujuan ke arah timur bisa melintasi jembatan Musi 4. Dengan demikian sepanjang Silih Branti hingga ke arah Tangga Takat akan kita persiapkan pengalian arus sehingga masyarakat yang akan menuju ke arah timur menuju Ilir mendapatkan fasilitas jalan melalui jembatan Musi 4. Ya. Demikian juga rekan-rekan yang akan menuju ke arah barat melalui jembatan Musi 6. Nanti akan kita persiapkan jalurnya, demikian juga kehadiran anggota kepolisian yang pada akhirnya kepentingan yang ada dari Ulu ke Ilir dapat terakomodir dengan ditutupnya penggunaan jembatan Ampera menjelang malam pergantian tahun. Tentunya nanti penutupan tidak lama, seiring euforia memperingati malam pergantian tahun, tentunya tidak lebih daripada 1 jam, ya antara 30 sampai 45 menit, jembatan tersebut akan kita tutup dan nantinya akan kita buka kembali. Dengan demikian malam pergantian tahun betul-betul bisa kita nikmati bersama-sama melalui perencanaan yang matang. Baik. Wah, luar biasa ini persiapan dari Polresta bersama tim gabungan. Pak, kan tadi sudah disampaikan bahwa kita juga menyiapkan pos pengamanan, pos pengaduan, dan ini apakah sudah siap atau masih dalam proses? Betul. Kemudian pos-pos ini apa fungsinya atau manfaatnya bagi masyarakat? Baik. Rekan-rekan pemirsa dapat kami sampaikan, kami mengklasifikasi menjadi 3 pos. Yang pertama adalah pos terpadu. Pos terpadu itu adalah suatu kegiatan konsentrasi personel kami khusus menjaga lokasi-lokasi yang menjadikan sarana transportasi masyarakat dalam melakukan kegiatan mudik maupun baliknya. Kami ada 3 pos terpadu. Yang pertama kami akan membangun pos di Bandara SMB 2. Di situ nanti akan melibatkan personel kepolisian, rekan-rekan dari Angkasa Pura, demikian juga dari kekuatan TNI AU sebagaimana base camp-nya yang berada di situ. Disitulah kita akan mengetahui sejauh mana kelancaran rekan-rekan yang mengikuti kegiatan arus balik maupun arus mudik. Di situ nanti kita akan menjumpai, bisa mengukur kekuatan massa ataupun masyarakat ataupun penumpang yang datang maupun pulang. Kita juga akan bisa mengetahui jumlah penerbangan yang nantinya menjadikan perbantuan pengamanan kami. Karena sebagai informasi rekan-rekan sekalian, pemerintah akan membuka layanan bandara kurang lebih 24 jam. 24 jam. Tentunya dengan pembukaan layanan 24 jam tersebut dibutuhkan kehadiran petugas keamanan. Dengan demikian, diharapkan pos terpadu yang ada di bandara tersebut bisa membantu kegiatan masyarakat selama arus mudik maupun balik. Hal yang sama di Kertapati. Rekan-rekan tentunya bisa memahami di situ ada stasiun kereta api di Kertapati yang akan memberikan layanan transportasi menuju maupun keluar kota Palembang. Hal yang sama fungsinya adalah untuk menjaga keamanan dan kelangsungan rekan-rekan kita. Demikian juga pos terpadu di Terminal Alang-Alang Lebar. Rekan-rekan kita yang menggunakan jasa transportasi darat, menggunakan bis, tentunya dengan kehadiran personil di situ akan bisa membantu aktivitas penumpang keluar maupun masuk ke kota Palembang. Yang kedua adalah pos pelayanan. Kami akan membuka 2 induk pos pelayanan. Yang pertama, pos pelayanan ini kami tempatkan di Bundaran Air Mancur. Karena tentunya ini akan membantu konsentrasi massa yang akan menggelar kegiatan di sepanjang jembatan Ampera dan CKB. Di situ kami akan menghadirkan kekuatan kepolisian dan teman-teman yang membantu, yang pada akhirnya kehadiran pos pelayanan ini akan bisa memberikan perbantuan pada masyarakat apabila membutuhkan kehadiran anggota polisi.
Pos yang kedua selain di Air Mancur adalah di Bundaran Simpang 5 atau DPRD. Kami akan menempatkan pos pelayanan di situ. Hal yang sama karena di situ ada kegiatan mall, di situ ada Palembang Icon, ada Palembang Square, di situ ada Transmart. Tentunya aktivitas kegiatan yang ada di situ akan bisa di-cover apabila membutuhkan kehadiran anggota polisi. Iya. Yang ketiga adalah pos pengamanan. Kami ada 10 pos pengamanan di 10 titik. Yang pertama pos pengamanan ada di di PTC, di dekat Mall PTC. Iya. Kemudian yang kedua pos pengamanan berada di Terminal Saku. Kemudian yang ketiga adalah di berdekatan dengan Pusri, di Simpang Celentang. Simpang Celentang, ya. Kemudian yang keempat, pos pengamanan itu ada di Tugu Pelapah, Jakabaring. Ya. Kemudian yang kelima adalah pos pengamanan di Tangga Takat, di Musi 4. Sifat. Yang keenam adalah pos pengamanan di Nilakandi, itu dengan Kertapati. Di situ memonitor aktivitas kegiatan masyarakat yang keluar masuk menuju kota Palembang maupun keluar melalui tol Kramasan. Kemudian yang ketujuh adalah pos pengamanan yang berada di Simpang Simpang Tanjung Api-Api. Kemudian yang kedelapan, kami juga menempatkan pos pengamanan di Simpang Korem atau di KM 5. Kemudian berikutnya kami juga menggelar pos pengamanan di Caritas, di dekat Simpang BI. Oh, iya. Itulah pos-pos pengamanan yang nantinya akan mengcover. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, para pemirsa, Mas Hana dapat kami sampaikan, pendirian pos saat ini dalam proses. Oh, iya. Mungkin rekan-rekan bisa melihat saat ini di beberapa tempat yang saya sebutkan tadi sudah mulai berdiri tiang-tiang maupun bangunan yang nantinya akan disulap, dikemas dengan sebaik-baiknya sehingga layaknya sebagai pos. Dengan demikian pada nanti tanggal 21 setelah adanya pergeseran pasukan akan dimulainya operasi Lilin Musi tahun 2024 dan seiring dengan itu akan teroperasionalnya pos-pos yang kami sebutkan dalam rangka mendukung pelayanan kepada masyarakat. Baik Pak. Nah di pos-pos ini itu beroperasi 24 jam Pak ya? 24 Dan jam. personilnya itu dipersenjatai ya? Betul. Ya. Kemudian untuk masyarakat yang ingin mengadu itu seperti apa? Bisa. Di sana itu? Jadi rekan-rekan sekalian, pada prinsipnya pos yang kami sebutkan adalah pos tingkat pertama. Ketika menghadirkan ataupun perbantuan kepolisian dibutuhkan. Iya. Pengaduan itulah yang secara langsung akan bisa dilaporkan di tempat tersebut. Dengan demikian jangkauan kepada kantor kepolisian baik di Polsek atau sektor maupun di Polrestabes tidak terlalu jauh. Dengan adanya pos tersebut sekali lagi sebagai pelayanan pengaduan tingkat pertama yang nanti akan kita pilah-pilah apakah perlu dilakukan pada tingkat berikutnya. Kalau seandainya memang dibutuhkan, berarti kita akan melimpahkan dan mengajak para masyarakat yang membutuhkan pertolongan tersebut untuk melakukan pengaduan secara permanen sebagaimana pelayanan kepolisian pada rutinitas sehari-hari sebelumnya. Seandainya ada pencurian, ketika mengadu dan seketika ditanggapi oleh kepolisian yang ada di pos tersebut, tentunya anggota kepolisian mendatangi TKP, misalnya curanmor. Ketika TKP itu sudah diketahui, tentunya petugas keamanan akan memetakan pada tingkat pertama, diberikan penjelasan kepada pihak masyarakat yang merasa ingin melaporkan. Kemudian tentunya pengaduan itu akan kita bawa
di kantor kami sebagaimana rutinitas pelayanan kepolisian, yaitu yang ada di Polsek atau di Polres. Dengan demikian jangkauan-jangkauan tingkat pertama tadi memberikan satu kenyamanan pada masyarakat bahwasanya permasalahan yang dihadapi pada tingkat pertama sudah di follow up. Ya. Tinggal nanti mengikuti irama daripada situasi maupun pelayanan berikutnya. Baik Pak, kalau mungkin ada yang dari rumah ingin mengadu ada hal-hal terkait dengan tindakan kriminal, itu Nggak ada masalah. ada pengaduan nomor Ada. nomor mana gitu Pak? Jadi kami memang sudah secara simultan, sebagaimana call center yang ada, secara resmi kepolisian memiliki call center 110. Ya. Demikian juga sebagaimana kebijakan Bapak Kapolda, kami masih mengaktifkan bentuk layanan pengaduan melalui WA Banpol yang selama ini sudah terpampang di beberapa tempat. Itulah sebagai tindakan pertama untuk diketahui bahwasanya adanya suatu permasalahan di masyarakat. Di situ kita akan segera menghubungi pihak pengadu. Dengan demikian ada komunikasi antara pihak pengadu dengan kepolisian yang pada akhirnya berikutnya dibutuhkan follow up harus bagaimana menyikapinya. Ya. Jadi sekali lagi tidak menjadi satu kesulitan dengan situasi Nataru ini. Yang pasti ini adalah kegiatan yang bersifat rutin, malah justru dengan kehadiran pos ini membantu penyebaran kepolisian itu semua keluar semua dari Mako. Dengan demikian harapannya tersebarnya anggota kepolisian mudah ditemui oleh masyarakat dalam rangka memberikan pengaduan pada tingkat pertama. Baik Pak. Nah, ketika malam tahun baru terutama itu kan masyarakat berkumpul massa berkumpul di suatu tempat. Tapi di sisi lain mungkin di kampung-kampung itu sepi. Itu kan juga terjadi kerawanan. Nah, apa antisipasi yang dilakukan oleh polisi? Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, para perusahaan dan Mas Hana, dapat kami sampaikan sejatinya itulah bagian-bagian pemetaan yang sudah kita lakukan upaya mapping. Kita tidak menginginkan ketika ada satu konsentrasi massa menjadi kegiatan yang lain kita menjadi terlena. Di mana di situ juga diharapkan adanya kegiatan kepolisian yang bersifat mobile di dalam rangka untuk mengamankan kondisi lingkungan masyarakat yang tadi disampaikan oleh Mas Hana ketika ada satu kekosongan ruang yang notabene ruang tersebut tidak menjadikan satu kegiatan konsentrasi massa, terutama di pemukiman. Ini menjadikan satu perhatian kami. Tentunya tadi kami sampaikan konsentrasi massa kami, saya ulangi konsentrasi kekuatan personil kami cukup besar. Tahun ini kita menggelar kegiatan Nataru tentunya dengan sedikit beban yang sudah lepas karena kita berhasil menggelar operasi Mantap Praja atau kegiatan operasi pilkada dengan damai, lancar dan aman. Tentunya ini menjadikan satu beban kita yang sudah hilang. Sudah hilang sehingga kita saat ini konsentrasi kepada tugas rutinitas yang ditingkatkan, yaitu operasi kepolisian karena ada kegiatan Nataru. Dengan demikian kami tidak akan melupakan kegiatan-kegiatan rutin kepolisian lainnya. Di antaranya Polsek akan kami menggelar secara mobile kegiatan-kegiatan patroli. Pak ya. Kami juga memiliki kekuatan tambahan bantuan dari Polda. Kami juga sudah merumuskan untuk Satuan Samapta melalui patroli presisinya. Kami juga sudah mempersiapkan kekuatan Satuan Reserse yang baru, yang notabene munculnya kembali unit Hunter Ribbon, yang secara mobile nanti akan tentunya melakukan kegiatan secara mobile di tempat-tempat yang dimungkinkan berpotensi terjadinya tindak pidana, baik itu pencurian maupun sejenisnya. Baik Pak, jadi pasti polisi juga sudah mendeteksi lokasi-lokasi yang potensial terjadi tindak-tindak
kriminal Betul. atau ada aksi-aksi tertentu ya. Betul. Nah, apakah tim ini sudah membuat tim khusus untuk mengantisipasi misalnya di gereja pas malam misa atau ketika malam tahun baru kemungkinan aksi tawuran dan sebagainya? Betul, sudah Mas. Jadi Iya. sekali lagi kami sampaikan, kegiatan pengamanan Nataru ini kami sudah merumuskan baik sebelum maupun pada saatnya nanti. Iya. Saat ini kami sudah mengintensifkan kegiatan-kegiatan pengungkapan tindak pidana. Baru saja siang tadi kami menggelar bersama rekan-rekan rilis kasus pengungkapan tindak pidana 3C yang saat ini meresahkan masyarakat. Ya. Rekan-rekan sekalian, para pemirsa, dapat kami sampaikan, angka kriminalitas khususnya 3C yang ada di Kota Palembang masih tinggi. Walaupun hasil kajian analisa kami, perbandingan triwulan ketiga dan keempat tahun 2024 mengalami penurunan. Ya. Namun demikian, kami tetap memohon kepada masyarakat sekalian agar kiranya terkait tentang 3C, yaitu pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, maupun curanmor. Saat ini yang terjadi fenomena adalah maraknya kendaraan roda 2 yang hilang, Ya. di mana salah satu faktor penyebabnya adalah kelalaian masyarakat. Tadi kami sudah merilis pengungkapan kasus curanmor yang di mana dari seluruh tersangka yang kami tangkap memiliki satu modus yang khusus dan yang unik, di mana mereka cara bertindaknya secara hunting, melihat kayak patroli, kayak polisi beliau, para curanmor ini, di mana melihat kendaraan-kendaraan yang diparkirkan oleh masyarakat itu yang kiranya tertinggal kunci kendaraannya. Iya. Jadi kami tadi cukup tertarik dengan rilis yang siang tadi kami ungkap, karena ada 2 jenis sasaran aksi pencurian, pelaku pencurian curanmor, di mana 2 kelompok tersebut, yang satu spesialis mencuri kendaraan roda 2 karena akibat kelalaian penggunanya yang menempatkan kunci kendaraannya, kemudian sasarannya di pertokoan, dan yang satu kelompok khusus di pemukiman. Ya. Ini menjadikan satu fenomena yang baru, rekan-rekan sekalian. Kenapa demikian? Karena ternyata harga jual kendaraan pencurian atau hasil pencurian dengan tersangka yang tidak merusak kunci stangnya, dengan kunci T itu berbeda apabila dengan kendaraan yang masih utuh. Ini yang sangat unik. Dan tadi kami ungkap peristiwa tersebut di mana memang mereka mengakui nilai jualnya sedikit lebih mahal dibanding kendaraan hasil curian yang bersangkutan perdagangkan secara ilegal, kemudian dalam kondisi stangnya atau kuncinya itu rusak. Ini hal yang unik. Makanya kemarin saya ulangi, tadi saya menghimbau kepada masyarakat, segenting-gentingnya kegiatan yang kita laksanakan, setergesa-gesanya kegiatan yang kita laksanakan, tolong diperhatikan faktor keamanan kendaraan. Jangan sampai kunci kendaraan ditinggalkan. Jangan sampai parkir kendaraan sembarangan. Kenapa demikian? Rekan-rekan pemirsa, saya menghimbau sekali lagi, kendaraan roda 2 ibarat bagi masyarakat adalah emas. Artinya barang tersebut mudah diambil dan mudah dihilangkan. Artinya dihilangkan itu dilepas kembali. Oleh karena itu, dengan adanya pemahaman dari para pelaku kejahatan tersebut, sekali lagi kami menghimbau dan minta tolong pada masyarakat agar tidak sembarangan menaruh atau meletakkan kendaraan roda 2-nya. Kalau perlu diberikan kunci rahasia, kalau perlu dikasihkan semacam alarm. Ya, dengan demikian apabila terjadi pergerakan kendaraan ke arah pencurian, bunyi alarm yang kencang dan akan membuat
panik para pelaku kejahatannya. Kejahatannya. Itu rekan-rekan. Ini ada yang menarik di Polres Oki ya kalau nggak salah. Betul. Jadi ada imbauan pada masyarakat, terutama mereka yang bepergian ya, keluar kota liburan gitu kan. Jadi kalau yang khawatir kendaraan yang tinggal di rumah boleh dititip di Mapolres atau di Mapolsek. Boleh. Itu gimana? Boleh, Kita di boleh. sini? Ini kan satu fenomena Iya. daripada suatu upaya kita untuk meyakinkan masyarakat Iya. apabila memang mengalami kerisauan, Iya. kegalauan atas barang-barangnya yang dimungkinkan apabila ditinggal akan hilang. Silakan, kami pun juga melakukan hal yang sama. Pada prinsipnya kita tidak keberatan apabila ingin menitipkan kendaraan-kendaraan miliknya di kantor kepolisian. Kami akan memisahkan kendaraan titipan tersebut pada ruas-ruas ruang tersendiri. Dengan demikian nanti kami akan mulai persiapkan di mana akan ada penitipan tempat-tempat yang memungkinkan supaya kendaraan tersebut tetap dalam kondisi terjangkau dalam pengawasan. Yang pada akhirnya masyarakat ketika menitip juga dalam kondisi yang tenang selama mengikuti arus mudik Nataru tahun 2024. Baik, luar biasa. Mungkin kita terakhir Pak ya, ada imbauan terhadap masyarakat terkait dengan perayaan Natal dan Tahun Baru ini, sehingga masyarakat bisa merayakannya dengan nyaman dan aman gitu. Baik. Silakan Pak. Rekan-rekan pemirsa sekalian, dapat kami sampaikan yang pertama, saya mengucapkan selamat kepada seluruh warga masyarakat, baik umat Nasrani yang akan merayakan Natal tahun 2024, demikian juga seluruh masyarakat, baik itu rekan-rekan yang beragama Islam, Nasrani, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu dalam menggelar liburan malam pergantian tahun 2024-2025 atau tahun baru 2025. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, yang pertama diingat saat ini kondisi cuaca tentunya perlu menjadikan perhatian kita yang nantinya dikhawatirkan bisa mengganggu euforia kita dalam menyambut tahun baru 25. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, ketika kita memang sudah memahami kondisi cuaca, diharapkan kondisi kesehatan kita akan selalu prima. Dengan demikian, kita bisa mengikuti aktivitas dengan sebaik-baiknya selama libur Nataru tahun 2024. Yang berikut rekan-rekan sekalian, pada masyarakat yang budiman, tolong jadilah rekan-rekan sebagai komunitas polisi di dalam rangka untuk menjaga keamanan diri sendiri. Kami berharap rekan-rekan dengan menjadi komunitas kepolisian atau community policing menjadikan rekan-rekan bisa memahami keamanan untuk dirinya sendiri. Dengan demikian rekan-rekan bisa menjaga dirinya masing-masing, baik keluarganya dan sarana-sarana yang dimiliki dari jangkauan para pelaku tindak pidana yang tidak bertanggung jawab. Ini kami harapkan dengan demikian kehadiran kami yang sudah akan kami maksimalkan masih bisa terbantukan dengan kepekaan seluruh masyarakat kepada dirinya sendiri yang pada akhirnya dapat menjaga keselamatan dan keamanan jiwa raganya dalam rangka menyambut libur Nataru tahun 2024. Termasuk diantaranya dengan lingkungannya, rumahnya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, matikan kompor, jangan konyol, menghidupkan alat-alat kelistrikan yang tanpa terkendali dengan baik, menghidupkan lilin di luar pengawasan ketika mungkin terjadi lampu padam karena musim hujan. Demikian juga hati-hati kondisi jalan yang licin pada saat mengendarai kendaraan, tentunya akan mendapatkan satu
hambatan apabila kita tidak mengindahkan daripada peraturan-peraturan maupun perhatian yang selama ini sudah kami berikan. Intinya adalah pandai-pandailah menjaga diri, dan yakinlah kami petugas keamanan akan selalu mendampingi rekan-rekan sekalian dengan kemampuan yang terbatas, namun kami masih akan bisa memaksimalkan tugas-tugas kepolisian dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, jadilah warga masyarakat yang cerdas untuk bisa menyikapi dinamika di lingkungan dengan sebaik-baiknya, hindari hal-hal yang tidak perlu. Baik itu sebagai contoh masalah tawuran, masalah balap liar, masalah minuman keras yang berujung mungkin perkelahian, ya, kemudian main medsos yang tidak pada tempatnya. Tolong semakin lebih bijak dan lebih bisa memahami resiko-resiko yang dihadapi apabila kita tidak menempatkan dengan sebaik-baiknya. Demikian, Mas. Baik, terima kasih. Tribuners, demikian perbincangan kita dengan Bapak Kapolres Tabes Palembang, Kombes Pol Dr. Haryo Sugihartono, SIK, MH. Terima kasih banyak sekali imbauan yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan Polres Tabes sudah memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan sehingga Natal tahun ini, begitu juga dengan perayaan tahun baru 2024-2025, bisa berjalan dengan aman, nyaman, dan sukses. Ya. Terima kasih atas kehadirannya Pak hari di sini. Mudah-mudahan kita akan bertemu di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Tribuners, demikian perbincangan kita. Kita akan jumpa lagi dalam kondisi yang berbeda. Salam.